Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia atau DKPP RI memperkuat penegakan etika penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu dengan kerjasama perguruan tinggi. DKPP menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia dengan Universitas Hasanuddin atau Unhas dan Universitas Muslim Indonesia atau UMI. Pelaksanaan MOU itu dirangkaikan dengan seminar nasional dilaksanakan di Baruga Profesor Barudin Lopa, Fakultas Hukum Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar pada Senin 11 Mei 2026. Hadir Ketua DKPP Republik Indonesia Hedi Lugito, anggota DKPP RI Ratna Dewi Petalolo, Profesor J. Kristiadi, Muhammad Tio Aliansa, dan Sekretaris DKPP Republik Indonesia Syarmadani. Turut hadir Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Andi Maulana. Wakil Rektor Administrasi, Keuangan, dan Pengembangan Ketenagaan Universitas Muslim Indonesia, Profesor Zakir Sabara Hawata. Ketua Komisioner Pemilihan Umum Sulawesi Selatan atau KPU Sulsel Hasbullah, Ketua Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli. Dekan Fakultas Hukum Unhas Profesor Hamzah Halim, Dekan Fakultas Hukum UMI Profesor Rinaldi Bima. Turut hadir komisioner serta perwakilan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota di Sulsel, lembaga pemantau pemilu serta seratusan mahasiswa Fakultas Hukum Unhas dan Fakultas Hukum UMI. Yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah ini ada mantan ikan Pak Andi Galip yang sempat menjadi jaksa agung. Saya jadi bernostalgia karena tahun 1999 itu ketika era reformasi, Pak Habibie naik jadi presiden, Pak Andi Galip jadi jaksa agung, Pak Muladi rektor saya jadi menurut kehakiman dan menteri sekretaris negara. Saya berjalan dengan baik, berjalan setiap kali tahapan berjalan dengan baik, dan secara administratif penyelenggaraan pemilu kita sukses. Secara teknis sukses. Tapi apakah secara substantif itu sukses? Nanti kita cari. Belum setahun dia akan jadi kepala daerah, sudah ditangkap KPK. Artinya apa? Ada problem seleksi. Yang mohon untuk didampingi Dekan Fakultas Hukum Unhas juga Dekan Fakultas Hukum UMI. Ya, kami silakan untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Setelah penandatanganan, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua DKPP dengan Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih. Setelah penandatanganan nota kesepahaman, kami silakan untuk penyerahan cenderamata dari Ketua DKPP kepada Universitas Hasanuddin. Kepada Tenaga Syarmadani MSI, Dekan Fakultas Hukum Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHM HMAP untuk menandatangani perjanjian kerjasama
Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretaris DKPP dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan terima kasih. Selanjutnya juga mohon kesediaan saat ini sedang berlangsung penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretaris DKPP dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Karena sesaat lagi kita akan memasuki diskusi panel. Apa juga guru saya, Profesor Dr. Samsul Bahari, kasih kemudian Prof. Angga Rahima, ada sahabat saya Ibu Sarmapati dan teman-teman mahasiswa dan Universitas Muslim Indonesia. Tema kita hari ini adalah jangan sampai nanti adik-adik sebagai generasi penerus baik peluangnya untuk ikut berpartisipasi dalam kekuasaan yang ada dalam negara ini karena sistem pemilu kita yang bermasalah. Nah, sehingga itu KPU dan juga Bawaslu termasuk DKP negara pemilu. Integritas penyelenggara pemilu adalah dimensi moral, etik dan profesional yang menjamin bahwa independen, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini aktor-aktor yang menjalankan prosesnya terutama penyelenggara pemilu. Tentu tanpa dengan integritas penyelenggara pemilu. Ibu dan Bapak sekalian bersama bahwa demokrasi elektoral merupakan salah satu. Jadi paragraf ini menunjukkan bahwa hukum dan moral bukanlah dua dunia yang berbeda, tapi dia merupakan menjawabkan dan transparan dilaksanakan bisa diakses oleh seluruh, menjadi sinyal bagi kita bahwa pemilu yang dilaksanakan yang baru saja kita lewati. Akan dengan penandatanganan kerjasama antara DKPP dengan Fakultas Unhas dan UMI ini seperti apa, Pak? Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi DKPP itu membutuhkan kerjasama dengan pihak kampus, terutama para cendekiawan di perguruan tinggi, baik di Unhas maupun di UMI. Unhas itu adalah salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia. UMI salah satu perguruan tinggi Muslim Islam yang terbesar di Sulawesi Selatan. Jadi dalam rangka penegakan etika pilihan pemilu dan dalam rangka memperkuat sistem demokrasi kita perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi. Karena apa? Karena kampus ini adalah sumber cendekiawan. Kampus ini adalah sumber calon pemimpin masa depan. Kampus ini adalah tempat ketika pembaharuan pemikiran, pembaharuan demokrasi dilakukan. Oleh karena itu DKPP setiap kali ke daerah selalu menjalin kerjasama dengan pihak kampus dimanapun. Yang lalu di Tadulako ketika kita Sulawesi Tenggara, sekarang dengan Unhas dan UMI. Jadi itu tujuan kami. Yang kedua ada untuk mensosialisasikan apa itu etika bernegara pemilu, apa itu etika bernegara, apa itu integritas bernegara pemilu. Sehingga nantinya ketika pemilu berlangsung nanti tidak ada lagi, paling tidak berkurang pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Saya kira itu aja. Apalagi yang ditanyakan? Pak, ini kan ada seminar juga ya Pak dilaksanakan. Ya. Mungkin ada ini sebagai apa? Apakah ada masukan untuk DKPP atau seperti apa Pak? Apalagi kan mungkin undang-undang pemilu dan pilkada ke depan masih akan digarap. Seminar ini sebenarnya satu, selain dalam rangka penguatan demokrasi kita dan penguatan integritas kita, juga kita ingin masukkan
masukan dari kampus, apa yang diinginkan oleh kampus, apa yang diinginkan oleh para cendekiawan di kampus ini untuk perbaikan demokrasi ke depan. Baik nanti perbaikan lewat undang-undang pemilu maupun praktek-praktek demokrasi yang lainnya. Jadi tujuannya ke sana. Kita akan menggali pemikiran-pemikiran, karena disinilah pusat pemikiran-pemikiran para cendekiawan. Kita ingin gali, kita ingin mendapat masukan, apa masukan dari para ilmuwan di kampus itu untuk dalam rangka memperbaiki tata kelola kepemimpinan kita ke depan. Mungkin ada harapan mungkin Pak juga DKPP bisa sampai ke level daerah supaya mungkin tadi disampaikan Bapak bahwa hanya 5 anggota dan harus menaungi sampai seluruh wilayah di Indonesia Pak. Harapan kami paling tidak di KPP itu ada kantor perwakilan di tingkat provinsi, sehingga masyarakat itu kalau mau mengajukan, melaporkan itu tidak harus ke Jakarta, cukup di kantor-kantor perwakilan. Dan itu harapan kami. Mungkin ke depan setelah revisi undang-undang pemilu yang baru itu akan diwujudkan. Ada perwakilan kantor perwakilan. Kasihan misalnya saudara kita di Papua untuk melakukan pengaduan harus datang ke Jakarta. Itu dalam rangka pelayanan di KPP saja. Jadi kita harus melakukan di sana, melakukan pendekatan, memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam rangka penegakan demokrasi kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.